Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilatil ilmin nafi'i. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat ila akhirih. Para hadirin, para jamaah dan para pengurus yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita hadir di majelis ilmu. Masuk kita kepada pasal yang baru, yaitu tentang keutamaan ilmu yang memberi manfaat. Kemarin kata Imam Al-Ghazali, ilmu dianggap manfaat adalah ilmu yang membuat dia semakin takut kepada Allah Ta'ala. Ilmu yang membuat dia semakin takwa, semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Kurang rasa cintanya kepada dunia dan gemar kepada akhirat. Sehingga dia bisa mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirinya. Nah, itu ilmu yang manfaat, kata Imam Al-Ghazali. Kita lanjutkan, faslun fi fadilatil ilmin nafi'i. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan atau fadilah ilmu yang memberi manfaat. Ya, hari ini kita belajar tentang apa itu ilmu yang manfaat dan apa saja fadilah atau keutamaannya. Bermula kelebihan atau fadilah ilmu yang memberi manfaat itu, yaitu amat banyak yang tersebut di dalam Quran dan hadis. Banyak kata ulama, kata pengarang ini kitab. Fadilah keutamaan ilmu yang manfaat disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Setengah daripadanya di antaranya yaitu firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang percaya, yang beriman dengan Allah Ta'ala daripada kamu, dan mereka yang diberi ilmu akan beberapa pangkat kedudukan yang tinggi. Jadi fadilahnya, kalau orang punya ilmu yang manfaat, dia punya ilmu, dia amalin, makin dekat sama Allah, makin takut sama Allah. Kata Allah, akan saya tinggikan derajat orang-orang yang punya ilmu. Ya, jadi orang yang punya ilmu itu dia memiliki ilmu yang manfaat, makin takut sama Allah, sama dunia makin bukan tidak cinta, makin kurang rasa cintanya, lebih cinta kepada akhirat. Kata Allah, akan saya tinggikan dia punya derajat. Makanya kalau orang yang punya ilmu, ya katakan dia dianggap sebagai ulama, itu memang Allah Ta'ala nyatakan jelas-jelas Allah akan muliakan dia. Maka kalau lagi acara-acara, kiai-kiai kan datangnya belakangan ya. Duduknya di mana? Di depan. Terkadang-kadang pulangnya duluan dia, belakang kita yang belakangan duluan dia. Berkatnya banyakan mana? Amplopnya tebelan mana? Tebelan dia. Tuh emang udah Allah angkat dia punya derajat. Maka Allah janji, Allah siapa orang yang punya ilmu manfaat, apa cirinya? Makin takwa sama Allah, makin takut sama Allah, saya akan angkat dia punya derajat setinggi-tingginya, kata Allah Ta'ala. Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fauqa darajatil mu'minina bisab'i mi'ati darajatin ma bainad darajataini masirata khamsami'ati amin. Bagi segala ulama itu, ulama dia punya ilmu manfaat.
Bagi ulama itu beberapa pangkat, beberapa derajat di atas pangkat, di atas derajat orang mukminin dengan 700 pangkat. Jadi perbandingan tuh antara ulama dengan orang mukmin itu perbandingannya dia memiliki 700 derajat, 700 tingkatan. Derajatnya tinggian. Maka nanti kelebihan orang yang punya ilmu, dia sebagai orang alim, diantaranya bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang ia mau berikan syafaat di hari kiamat. Tentunya dengan izin Allah Ta'ala. Maka kita itu nggak boleh jauh-jauh dari ulama. Nggak boleh benci sama ulama. Nggak boleh gedek sama majelis taklim. Jangan. Ya, sebab ulama itu nanti diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang ia kehendaki. Nah, berapa tuh tadi bedanya derajatnya? 700 derajat antara ulama dengan orang-orang mukmin. Yang antara tiap-tiap dua pangkat itu, satu pangkat menuju satu pangkat lainnya, perjalanan 500 tahun. Saking tingginya, saking mulianya derajat ulama. Jadi para ulama itu memiliki derajat yang tinggi dengan orang mukmin 700 derajat. Satu derajat satu dengan yang lainnya itu perjalanan kurang lebih 500 tahun. Ulama yang bagaimana? Ulama-ulama yang memang memiliki ilmu manfaat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama-ulama akhirat. Makanya mereka adalah yakhsyallaha, mereka yang takut kepada Allah. Apa sebab mereka takut sama Allah? Mereka punya ilmu, ilmunya manfaat. Maka kata Imam Al-Ghazali, ilmu manfaat, ilmu yang membuat dia makin takut sama Allah. Itu nanti Allah akan angkat derajatnya. Nah kita, karena memang ini ulama Allah yang nyetak. Ya, kiai ulama itu Allah yang nyetak. Mau diusahain bagaimana kalau Allah nggak kehendak, nggak kehendak. Beda dengan pejabat. Ya, RT RW yang masih ada, masih banyak banget yang menggantiin. Ya, beda sama ulama. Ulama mau meninggal satu, susah cari gantinya. Bisa 10 tahun, 50 tahun. Bahkan andai kata ada, mungkin belum sama dengan orang yang ulama yang meninggal itu. Maka kata Nabi, kalau ulama mati, padam udah satu lampu. Bintang itu nggak terang seperti terangnya dahulu. Ya, maka sangatlah sedih orang dianggap sebagai orang yang munafik kalau matinya ulama nggak ada kesedihan. Ya malam yahzan bimautil alim bahwa munafik. Orang yang kagak ada sedih-sedihnya ulama meninggal dia munafik. Ada apa di hatinya itu? Jangan-jangan dia benci dengan ulama. Nah ini bahkan kata perkataan sahabat laulal ulama lakana nas kal bahaim. Andai kata di satu tempat udah nggak ada ulama, maka manusia saat itu sama seperti binatang. Yang ada ulama aja masih kayak begini, apalagi udah nggak ada ulama. Maka kita berharap para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita tuh umurnya Allah panjangin. Ya Allah sehatin badan sehingga bisa membimbing kita semua. Dan firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja takut akan Allah itu daripada hambanya. Nah siapa yang hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah? Yaitu ulama. Ini ulama akhirat. Ya memang luar sama dalamnya sama. Jadi potongan luarnya sama potongan dalamnya. Ulama-ulama yang akhirat, ulama-ulama yang takutnya kepada Allah Ta'ala. Maka nanti menarik kesimpulan kemarin kisahnya Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab kemana aja lewat sehingga yang lain pada takut. Bukan hanya teman kawan, sampai setan aja takut sama Umar bin Khattab. Ditanya sama temannya Umar, apa bisa begitu? Kata Umar, saya cuma takutnya sama Allah. Jadi nanti orang-orang yang yakhsyallaha, dia takut sama Allah, maka nanti yang lain akan takut kepadanya. Man khafallah khafahu kullu syai'. Siapa orang yang takut, dia artinya takwa sama Allah, maka nanti yang lain Allah bikin takut sama dia. Karena di dalam hatinya ada sifat takwa, ada sifat khauf kepada Allah Ta'ala. Setengah daripada di antara beberapa hadis itu yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Bermula segala ulama itu, para ulama mempusakai, mewarisi mereka itu akan anbiya. Ya, jadi ulama-ulama kita, mereka adalah pewaris para nabi. Kata Nabi, saya enggak mewarisi dinar dirham, saya enggak mewarisi harta. Tapi yang saya warisin adalah ilmu. Ilmu itu yang melanjutkan adalah para ulama.
Maka nanti ketika ilmu itu dicabut, maka nggak lama lagi lah terjadi hari kiamat. Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana itu maksudnya ilmu dicabut? Kata Nabi, dengan dimatikannya para ulama. Jadi sebelum dunia ini hancur tuh orang-orang yang memiliki ilmu Allah wafatkan dulu satu-satu. Ya, udah banyak kita udah ketinggalan, ditinggal kita oleh ulama-ulama kita terdahulu. Ya, yang memang nanti ilmu itu akan dicabut dengan sebab dicabutnya, diwafatkannya para ulama. Ya kalau ulama udah nggak ada, maka jangan salahkan nanti ini udah akhir zaman. Yang tadi dianggap sebagai laulal ulama lakana nas kal bahaim, manusia nanti seperti binatang. Kenapa? Karena ulamanya udah nggak ada, habis sudah. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdolun nasil mu'minul alimu alladzina in uhtija ilaihi nafa'a wa in istagna anhu agna nafsahu. Bermula yang terlebih afdol daripada manusia, sepaling-paling afdol manusia kata Nabi adalah orang mukmin yang alim, para ulama yang memiliki ilmu yang manfaat, yang afdol ia dikehendaki orang kepadanya. Kalau orang butuh ilmunya, niscaya memberi manfaat ia akan dia. Orang yang nggak pelit, punya ilmu nggak pelit, diajarkan kepada orang lain. Paling afdol manusia adalah mereka para ulama yang punya ilmu manfaat, kalau ada orang butuh diajari nama dia. Dan jikalau dikayakan daripadanya, niscaya mengkayakan ia akan dirinya, yakni maksudnya orang terkaya daripadanya, niscaya ia terkaya daripada orang. Andai kata orang gak butuh ilmu dia, maka ilmu itu buat manfaat dirinya sendiri. Ya, ada ulama punya ilmu. Kalau dia butuh, orang butuh kepadanya diajarin. Andai kata orang gak butuh ilmu dia, maka ilmunya buat dia sendiri. Itu kata Nabi. Jadi ulama yang memang dia afdolkan dirinya, dia sepaling utama dirinya, dia amalkan ilmunya kepada orang lain. Ya maka kalau kita punya ilmu, ya tentunya kita buat amalkan diri kita sendiri dulu. Kita amalkan buat diri kita. Andai kata ada orang yang minta untuk disampaikan, ya perlu kita sampaikan ilmu itu. Andai kata tidak ada, maka ilmu itu manfaat buat diri kita pribadi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akrobun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi. Terlebih hampir, terlebih dekat manusia daripada pangkat kenabian, pangkat nubuwah, yaitu ahlul ilmi, para ulama. Jadi kedudukan para ulama, para orang alim yang ilmunya manfaat adalah mereka di bawah satu derajat di bawah kenabian. Makanya kata Nabi, saya tidak mewarisi dinar, dirham atau uang. Tapi yang saya warisi adalah ilmu yang disampaikan ilmu itu kepada para ulama. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah salasatun, al ambiya'u summal ulama'u summas syuhada. Artinya yang memberi syafaat pada hari kiamat. Nanti di hari kiamat ada yang namanya syafaat. Ya, syafaat orang-orang yang diizini oleh Allah Ta'ala untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Siapa mereka? Yaitu Ambiya, para nabi. Jadi nanti tentunya nanti semua makhluk itu dalam satu riwayat kita itu akan mencari Nabi Allah Adam alaihi salam supaya Adam bisa memberikan syafaat kepada kita. Tapi Adam menolak karena punya kesalahan satu doang. Apa dalam sejarah? Memakan buah khuldi. Ya, diusir itu sama Allah di surga. Kata Adam, jangan nama saya dulu di dunia punya salah. Kita digiring tuh menuju Nabi Nuh. Itu dari Adam ke Nuh jaraknya 1000 tahun. Kita mencari Nabi Adam dalam satu riwayat 1000 tahun. Dari Adam ke Nuh 1000 tahun, dari Nuh ke Ibrahim 1000 tahun, dari Ibrahim ke Musa 1000 tahun, dari Musa ke Isa 1000 tahun, dari Isa ke Nabi Muhammad 1000 tahun. Jadi 6000 tahun kita baru ketemu Nabi Muhammad yang nanti akan insya Allah memberikan syafaatul uzma kepada semua manusia. Ya, para ambia satu. Siapa lagi? Kemudian summal ulama, kemudian maka ulama. Ulama nanti bisa memberikan syafaat tentunya dengan izin Allah Ta'ala. Maka lagi-lagi jangan membenci ulama, jangan memusuhi ulama. Karena bagaimanapun juga mereka adalah pewaris para nabi
mereka adalah orang-orang yang melanjutkan perjuangan Rasul. Sehingga dengan izin Allah Ta'ala, para ulama bisa memberikan syafaat. Jangan benci sama ulama, gedek atau pengajian, majlis taklim, jangan. Lu ada cerita, ada satu riwayat. Ada orang nanti di hari kiamat dihisap. Begitu ditimbang amalnya, lebih berat kejahatannya daripada kebaikannya. Kata Allah, Jibril masukin dia ke neraka. Karena lebih banyak kejahatannya dibandingkan kebaikannya. Akhirnya orang itu mau dibawa sama Jibril ke neraka. Tapi kata Allah, nanti dulu Jibril. Ya, coba tanya tuh. Coba tanya orang itu, cinta gak dia sama ulama? Nah, akhirnya Jibril nanya, kata Jibril, engkau pernah cinta gak dengan ulama? Kata orang itu, nggak pernah. Saya nggak pernah cinta sama ulama. Benci sama ulama. Ya. Nah, tanya lagi Jibril yang kedua. Dia pernah gak? Ya kalau dia memang pernah gak dia hadir di majelis ilmu? Pernah gak dia ngaji begitu, hadir di majelis taklim? Kata Jibril, ya Allah kagak pernah umur hidup ya hadir di majelis taklim, kagak pernah. Apa barang satu hari ke 2 hari, nggak pernah ya Rob. Coba tanya lagi Jibril, pernah gak dia cinta sama ulama? Nggak pernah ya Rob. Coba tanya lagi Jibril, pernah gak dia makan bareng-bareng sama ulama dalam satu majelis? Nggak pernah. Ya, ngaji ya kagak pernah, apalagi tadi cinta sama ulama nggak pernah, makan bareng sama ulama juga nggak pernah. Tanya lagi Jibril, kata Allah, dia pernah gak punya namanya mirip dengan nama ulama? Dicek namanya bukan, nggak ada mirip-miripnya sama nama ulama. Terakhir Jibril, dia punya temen gak yang temannya itu cinta sama ulama? Begitu ditanya, oh iya saya punya. Si Fulan, saya punya teman saya cinta sama ulama. Kata Allah, angkat dia dari neraka, masukkan dia ke dalam surga. Gara-gara apa tuh? Bukan gara-gara cinta sama ulama. Penyebabnya bukan gara-gara ngaji di majelis ilmu, karena dia punya teman yang temannya itu cinta dengan ulama. Apalagi kalau dia hadir di majelis ilmu. Apalagi kalau dia memang cinta sama ulama, pernah makan bareng ulama. Ya, jadi orang-orang yang memang memiliki rasa cinta kepada ulama itu bisa mengantarkan dia ke dalam surga, dan juga orang-orang yang bugdul ulama, membenci ulama, bisa mengantarkan dia ke dalam neraka. Itu gara-gara punya teman yang memang temannya itu cinta sama ulama, karena bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Ya, ini kita kumpul begini nih, mudah-mudahan nanti kumpul lagi bareng di surganya Allah Ta'ala. Ya, saling memberikan syafaat, saling memberikan pertolongan. Kita nggak tahu apa ada yang kepleset, apa ada yang mampir kali. Ya, saling tolong menolong, karena dulu di dunianya pernah ngaji malam Rebo begitu di musola ini. Nah, itu yang kedua, ulama bisa memberikan syafaat. Summa syuhada, kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mereka orang yang mati syahid tentu dengan izin Allah Ta'ala juga sama bisa memberikan syafaat. Itu kata Nabi. 3 orang di hari kiamat yang bisa memberikan syafaat pertolongan adalah mereka para nabi, mereka para ulama, dan orang-orang yang mati syahid. Orang yang menuntut ilmu memiliki kelebihan, apalagi dia memiliki ilmu yang manfaat, di dalamnya para ulama-ulamanya Allah Ta'ala. Di dalamnya hamba-hamba Allah yang memang dia takut kepada Allah Ta'ala. Faslun fi fadilati talibil ilmin nafi'i. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Nah, sekarang keutamaan kita nih yang ngaji. Mana dalil keutamaan orang-orang yang ngaji? Kalau tadi orang yang punya ilmu, para ulama. Nah, sekarang kita yang ngaji nih. Apa sih fadilahnya kalau kita ngaji? Apa sih keutamaannya kalau kita hadir di majelis ilmu? Adapun kelebihannya, fadilahnya, keutamaannya, orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat, maka yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yasna'u. Bahwasannya malaikat, kata Nabi, merendahkan akan segala sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Ini kita ngaji begini nih, malaikat udah gelar sayapnya. Rela diinjek-injek buat orang yang ngaji, buat orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa begitu? Karena sangat suka malaikat itu dengan perbuatan orang-orang yang menuntut ilmu. Maksudnya malaikat redo. Jadi kerjaan kita tuh
malaikat itu senang, girang dia. Rendahkan sayapnya sebagai bukti penghormatan kepada orang-orang yang ngaji. Jadi kalau kita ngaji diliatin sayap malaikat ya serem juga ya, bisa kagak ngaji ya. Ini secara maksudnya dalam hadis yang tersirat ini malaikat girang, senang bahwa kerjaan kita tuh malaikat redho. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, nanti orang yang nuntut ilmu itu tanah yang dia injek, ya bumi yang dia injek untuk hadir ke majelis ilmu menjadi saksi nanti di hari kiamat. Bahkan tanah yang diinjak itu memintakan ampun kepada Allah buat orang-orang yang ngaji, yang nuntut ilmu. Kita dari rumah kemarin kira-kira berapa langkah itu, berapa tanah yang udah kita injek. Ya, jadi saksi nanti di hari kiamat. Jadi kita ngaji begini nih duduk sama, orang yang sembayang juga sama. Orang yang sembayang di mana itu tanah pernah dijadikan sebagai tempat sujud, itu tanah menjadi saksi. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau nanti orang itu meninggal dunia, di mana dia pernah sholat, itu tanah itu menangis akan kepergian orang-orang yang meninggal dunia. Karena dulu tanah itu pernah disujudi oleh orang tersebut. Ya, kita dari rumah nih, tanah yang kita injek, bumi yang kita injek dengan tapak kaki kita untuk menuju ke tempat majelis ilmu, mereka memintakan ampun buat kita, bahkan menjadi saksi di hari kiamat. Bahkan dalam riwayat yang lain, satu langkah yang engkau langkahkan kakimu menuju majelis ilmu, pahalanya sama seperti ibadah selama 1 tahun. Selangkah doang. Dari rumah kemarin udah berapa langkah kira-kira tuh? Ya, ada orang yang nanya, kalau gitu kita muter-muter dulu kali biar ada jauhan ya. Iya, kalau sampai kemarin kalau dia ngayap kemana-mana lagi. Ya, selangkah aja, baru selangkah kata Nabi dalam satu riwayat 1 tahun pahalanya. Dia melangkah terus sudah berapa tahun ibadah yang dia kerjakan. Maka pahalanya besar. Tapi lagi-lagi godaannya juga mau rada-rada besar juga ini. Ya, kata orang masih ngaji aja mau bola final jangan kata begitu. Ya, ya emang pahalanya besar. Jadi satu langkah yang engkau langkahkan kakimu menuju majelis ilmu itu dibalas dengan ibadah selama 1 tahun. Beberapa langkah kita. Kemudian tanah yang kau injakkan menuju majelis ilmu. Tanah itu memintakan ampun buat orang-orang yang menuntut ilmu dan dia menjadi saksi di hari kiamat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara fadilahnya lagi, la an yaghdu fata'allama baban minal ilmi khairun min an yusalliya alfa rak'atin. Sungguhnya bahwa berpagi-pagi mereka belajar akan satu bab daripada ilmu. Siapa orang yang satu hari di hari itu ngaji, nuntut ilmu, belajar, niscaya terlebih baik daripada bahwa ia sembahyang sunnah 1000 rakaat. Ada yang bisa 1000 rakaat? Angkat tangan kita semua, nggak bisa. Tapi kata Nabi ada satu amalan yang kalau engkau kerjakan bisa menyamai ibadah sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Ya kata orang bayang terawih aja kita ngeliat imam ya, mana yang cepetan 20 rakaat, apalagi ini yang 1000 rakaat. Kata Nabi, hadir aja udah di majelis ilmu. Mau punya kitab kayak mau enggak, mau megang pulpen kayak pensil kayak enggak, pokoknya hadir aja udah. Ya duduk di majelis ilmu. Itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, lebih afdol daripada jengukin 1000 orang sakit. Kan jengukin 1000 orang sakit ya masa jengukin doang, kan perlu ada yang dibawa-bawa juga. Ya apa kita bawa tentengan, jangan buah-buahan di rumah sakit ya kita makanin, jangan. Ya kata orang sakit apa Ji? Apa yang dirasa, nggak ada yang gua rasa-rasa, lu kemarin kagak bawa apa-apa aja kata begitu. Ya itu. Bahkan lebih afdal lagi daripada hadir dengan orang-orang yang meninggal dunia, dia takziah, dia hadir sebanyak 1000 jenazah. Masih afdalan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Jadi pahalanya sangat besar sehingga nanti godaannya juga besar. Karena memang al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala tergantung bagaimana kesulitannya. Semakin besar itu pahala, godaannya semakin besar. Ya, yang penting kita supaya bisa istiqomah. Bagaimanapun ada tantangan, bisa tetap hadir di majelis ilmu. Lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, talibul ilmi takaffalallahu ta'ala lahu birizkihi. Orang yang menuntut ilmu, kata Nabi, maka Allah akan menanggung, mengakui, Allah tanggung
baginya dengan rizkinya. Jadi penuntut ilmu gak usah khawatir soal rizki. Allah udah jamin dalam hadis Nabi. Kuncinya emang kita kurang rada-rada yakin. Ya, yakinnya biar tinggi, hakul yakin, ainul yakin. Sehingga nanti dengan keyakinan itu kita uji nih hadis Nabi benar apa enggak. Kata Nabi, orang yang nuntut ilmu, orang yang hadir di majelis ilmu, penuntut ilmu, tolibil ilim, maka Allah Ta'ala akan jamin bagi dia dengan rizkinya. Yang rizkinya Allah akan jamin, Allah akan tanggung bagi orang-orang yang suka hadir di majelis ilmu. Syahdan kata Syekh Ibnu Athaillah. Sampai sini apa terus? Udah kali sini ya. Dan nanti lain bab satu. Syahdan kata Syekh Ibnu Athaillah. Dah segini aja. Yang penting kita bisa ngamalin tentang keutamaan ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang manfaat bagaimana sih? Mana kita ngomong manfaat mulu. Ilmu yang makin takut sama Allah. Makin deket. Makin takwa sama Allah itu ilmu manfaat. Bukan makin jauh. Makin jauh gak ada manfaatnya. Orang punya ilmu makin berani ngelawan sama Allah. Bukan ilmu manfaat. Ya, kalau orang udah punya ilmu, Allah akan angkat dia beberapa derajat. Jangan benci sama orang yang punya ilmu, jangan benci sama ulama, jangan jauhin ulama, jangan gedek sama majelis taklim. Karena mereka nanti dengan izin Allah bisa memberikan syafaat. Ya, sekalipun kita hadir di majelis ilmu, ya tentu pahalanya luar biasa, sangat besar. Kadang-kadang memang perlu kita mengulang apa sih fadilah nuntut ilmu supaya nambah semangat kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Di antaranya lebih bagus, lebih baik bagi dia daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Ya. Syahdan kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Nanti ini pendapat dari Syekh Ibnu Athaillah. Apa yang ia maksud dengan ilmu yang manfaat. Lalu kemudian niat orang ngaji itu bagaimana? Nanti di sini akan dibahas. Ya, niatnya penting. Innamal a'malu binniyat. Jangan sampai niat, jangan sampai salah niat orang yang hadir di majelis ilmu. Situ deh ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tinjina min jamil ahwali wal afat. Wa taqdilana biha min jamil hajat. وتدهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا عندك الدرجات وتبلغنا أعطى الغايات من جميع الخيرات في حياة وبعد الممات إنه قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات سبحانك لا تحصي عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب ياسر سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى أدهر وأصحاب أحياء رضا للمعلوم أفضاله اللهم اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين